Leluhur belang dengan percaya diri menyaksikan Raja Mayat ke-6 bertarung dengan tinju Xiaoyan. Ada lebih banyak rasa jijik di wajahnya, bahkan jika dia adalah dewa asli, bahkan Raja Mayat tidak takut, Mayat ke-6 tidak takut padanya. Yan Yuan melihat Patriark Stripe menatapnya. Dia segera mengangguk dengan percaya diri. Tinju Xiaoyan mengguncang sosok Raja Mayat. Mayat ke-6 langsung terpukul mundur, tapi sepertinya dia tidak terluka. Raja Mayat ke-6 menembak ke belakang dengan cepat menstabilkan tubuhnya, bergegas lagi ke depan. Saat dia bergegas menuju Xiaoyan, telapak tangan besar itu tiba-tiba muncul, langsung cubit Raja Mayat ke-6 dengan erat. Segera, suara klik terdengar dari telapak tangan. Sepertinya ada sesuatu yang hancur. Sementara Xiaoyan membuka telapak tangannya, dia menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan api ke telapak tangan. Hanya saja yang dia keluarkan adalah api yang kuat, mencicit. Itu berasal dari telapak tangan Xiaoyan. Saya tidak melihat apapun meninggalkan telapak tangan. Sampai api Xiaoyan berangsur-angsur menghilang, di telapak tangan besar itu, yang tersisa hanyalah tumpukan bubuk berwarna gelap. Kepercayaan pada wajah leluhur belang telah hilang, digantikan oleh horor dan horor. Pasalnya aura Raja Mayat ke-6 memang telah menghilang. Sangat disayangkan jika boneka dewa ini dibunuh. Tepat sekali, singkirkan semuanya. Xiaoyan tiba-tiba bereaksi. Bukankah Ye Tian hanyalah boneka iblis yang halus? Meskipun ada beberapa perbedaan, seharusnya sama. Segera membalikkan telapak tangannya, dia mengeluarkan bendera penekan jiwa dan meminta Ye Tian datang ke sini. Saya hanya tidak tahu bahwa Ye Tian telah pergi. Sejak dunia besar kamu ada di mana sekarang? Xiaoyan tidak yakin, apakah itu akan terjadi. Tentu selama Xiaoyan sedikit mengancam Ye Tian akan datang secara alami. Ada apa sekarang? Suara Ye Tian segera terdengar dari bendera penekan jiwa. Xiaoyan tidak menyangka Ye Tian dapat berbicara dengannya melalui asal-usulnya. Xiaoyan dengan singkat menjelaskan situasinya. Di sini Ye Tian tidak menanggapi. Meskipun Ye Tian mematuhi Xiaoyan, faktanya, hal itu masih berjalan dengan caranya sendiri. Eksistensi yang bahkan Yang Mulia tidak takuti, paling-paling, itu hanya akan disegel, tidak ada cara untuk menghapusnya, jadi tidak ada rasa takut sama sekali, tidak takut pada siapapun, hanya tergantung mau atau tidak. Mereka semua adalah boneka iblis yang sudah jadi. Perang akan datang, mungkin aku bisa mengumpulkan lebih banyak energi jahat untukmu. Oke tahu. Sangat berisik, suara marah Ye Tian akhirnya keluar. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jarang sekali ada orang yang berani berbicara dengannya seperti ini saat ini. Tapi sebenarnya tidak ada yang bisa dilakukan untuk melawan Ye Tian. Meskipun itu adalah spanduk yang menekan jiwa, paling-paling, itu hanya akan menekan Ye Tian. Ye Tian tidak bisa bergerak. Tidak ada ancaman nyata, singkirkan bendera yang menenangkan jiwa. Xiaoyan baru saja melihat ke altar, melangkah dengan telapak kaki, bentuk tubuhnya berubah menjadi busur listrik, seketika muncul di samping peti mati merah. Raja Mayat yang seperti itu ada berapa lagi? Gumam Xiaoyan, segera mengulurkan tangannya membelai peti mati merah. Yang membuat Xiaoyan menghela nafas saat ini, adalah itu, kalau bukan karena begitu dekat, dia hampir tidak bisa merasakan keberadaan klon Zuchi. Kulit leluhur bergaris berwarna biru dan ungu. Kekuatan Xiaoyan melebihi imajinasinya dan Mayat Raja, mungkin telah berperang melawan Dewa Abadi, tapi itu tidak lebih kuat dari keabadian Tuhan. Masih ada perbedaan tertentu, saudaraku, kamu bukan anggota sekte boneka Tuhanku. Dan dengan kekuatan Xiongtai, bukankah tidak pantas bertarung dengan boneka dewa? Orang yang bukan dari suku saya boneka dewa tidak berpengaruh, saudaraku. Jika kamu datang ke sini karena alasan ini,
tidak perlu terlibat pertengkaran besar, nikmatilah boneka dewa itu, sekte boneka, akan memberikannya padamu. Nenek moyang belang mengubah topik pembicaraan. Dia mengangguk pada Xiao Yan, membungkuk dan menangkupkan tinjunya, menangkupkan tangannya. Sikap yang sangat berbeda dari sebelumnya, 5 jari Xiao Yan tiba-tiba mencubit peti mati merah itu, segera terdengar bunyi klik, 5 jari terjebak di peti mati. Saudaraku, kamu tidak bisa, jika Anda menginginkan boneka dewa ini, saya dapat memberikannya kepada Anda. Saya menghabiskan banyak upaya untuk memperbaikinya. Setelah dipelihara selama ribuan tahun, mungkin boneka dewa ini bisa menjadi dewa perang yang abadi. Leluhur belang buru-buru membujuk, takut Xiao Yan akan menghancurkan peti mati merah itu, benar-benar. Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit saat mendengar ini. Itu hanya keberuntungan, nenek moyang terus berkata, meski Xiao Yan tidak peduli, mencapai keabadian ilahi mungkin hanya masalah waktu, tentu semuanya tidak pasti, kira-kira segel klon leluhur di peti mati ini, akan membuat kekuatannya sebanding dengan keabadian Tuhan, itu bukan hal yang baik dan akan ada lebih sedikit kecelakaan. Saya tidak tahu cara memurnikan boneka dewa, saya dapat memperbaikinya atas nama Anda, setelah 1000 tahun, saya akan kembali untuk mengambilnya. Anda tidak akan kecewa, kata nenek moyang belang sambil tersenyum. Xiao Yan juga tersenyum setelah mendengar ini. Itu ide yang bagus, hanya sebelum 1000 tahun kemudian, saya tidak tahu apakah sekte boneka Sen dapat bertahan sampai hari itu. Xiao Yan menghela nafas panjang. Berkata dengan sedikit penyesalan, adapun nenek moyang belang ini, apa yang ingin kamu lakukan? Xiao Yan bahkan tidak perlu memikirkannya, itu hanya menunda waktu, dia tahu Xiao Yan tidak akan mempercayainya, ini hanyalah komentar biasa. Ada banyak tokoh yang bergegas masuk ke sekte boneka Sen. Setelah memasuki tempat ini, bahkan sekte boneka dewa menganggap mereka sebagai musuh. Serangan sembarangan, jatuh ke dalam jebakan, tidak ada pil ajaib sama sekali, ini untuk menggunakan kita sebagai pisau bunuh seseorang, dengan pisau pinjaman, ini sebenarnya adalah rencana melawan kita. Siapa orang ini? Jika tertangkap, dia akan dipotong-potong, tidak bisa tinggal di sini. Menarik, banyak sekali tokoh yang masuk ke tempat ini, di antara mereka, kekuatannya telah mencapai keabadian kaisar, jika tidak aku juga tidak berani mengejarmu sampai di sini. Semua orang bereaksi, ada sesuatu yang salah, tidak ada yang disebut ramuan ajaib di sini. Mereka yang bisa mencapai keabadian kaisar tentu tidak bodoh. Saya melihat banyak sosok menembak ke belakang ingin pergi dari sini. Namun ketika mereka hendak kembali, baru saja memasuki kehampaan mau mundur, tanpa terkecuali semua kembali ke sekte boneka Sen. Apa yang terjadi? Begitu banyak nyamuk setan, area kegelapan yang luas, seperti awan gelap, karena masih ada jarak saat ini tapi itu sudah menyelimuti sekte boneka Sen. Perhatikan baik-baik, masing-masing tingginya ratusan kaki, tusukan jarum yang tajam dan suara kepakan sayap secara bersamaan itu membuat seluruh tengkorak bintang bergetar. Cepat-cepat. Bangunkan semua leluhur dan semua raja mayat, bersiaplah untuk pertempuran untuk melindungi sekte ini. Xiao Yan berdiri di atas altar, dia juga mengangkat kepalanya sepertinya dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Nenek moyang belang pada awalnya tidak berpikir bahwa itu karena Xiao Yan. Saudaraku, tahukah kamu mengapa mereka datang ke sekte boneka Sen? Meskipun sekte boneka Sen biasanya berperilaku tinggi hati, musuh yang tak terhitung jumlahnya, namun sesuatu sebesar ini jarang terjadi, terutama ribuan nyamuk ajaib dalam jumlah sebesar itu. Ini sangat menakutkan, mereka mungkin tidak datang untuk sekte boneka dewa. Xiao Yan bergumam,
Nenek moyang belang berpikir sejenak setelah mendengar ini. Lalu dia tiba-tiba menatap Xiao Yan, mereka pasti datang untukmu, nenek moyang belang kaget. Ini benar-benar menghancurkan mentalitasnya.